Perkenalkan, nama saya Edo Bagus Sudi Maheswara dengan NIM 2215101074. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas keamanan komputer. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu SQL injection, yang kedua paket sniffing, yang ketiga ada keystroke login. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah teknik eksploitasi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam input data dengan tujuan untuk memanipulasi atau merusak basis data. Bagaimana SQL injection bekerja? SQL injection bekerja dengan memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web yang memungkinkan penyerangan memasukkan kode SQL yang berbahaya ke dalam input database. Yang pertama ada input data. Penyerang menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam input data seperti form login atau komentar. Yang kedua ada proses server. Server aplikasi menerima input data yang mengandung kode berbahaya dan mencoba menjalankan kode SQL. Yang ketiga ada manipulasi data. Kode SQL berbahaya dieksekusi atau memanipulasi dan merusak data dalam database tersebut. Yang keempat ada akses data sensitif. Jadi penyerang mendapatkan atau memperoleh akses tidak sah ke dalam data sensitif seperti informasi pengguna atau data rahasia. Adapun contoh kasus dari SQL injection. Penyerang dapat memasukkan kode SQL admin ke dalam form login untuk mendapatkan akses akun administrator. Adapun contohnya seperti di sini, yaitu kasus login atau komentar kode admin drop table user, hasilnya bebas autentikasi atau hapus data pengguna. Apa itu paket sniffing? Paket sniffing adalah teknik untuk mencegat dan menganalisis data yang dikirimkan melalui jaringan. Adapun memantau jaringan, mencegat data, dan analisis data. Jadi pada memantau jaringan, penyerang dapat memantau lalu lintas jaringan untuk mendapatkan informasi-informasi sensitif. Dan yang kedua ada mencegat data. Jadi penyerang dapat mencegat data yang dikirimkan melalui jaringan seperti username, password, dan data-data rahasia pengguna. Dan yang ketiga ada analisis data. Jadi penyerang dapat menganalisis data yang ditangkap untuk mendapatkan informasi-informasi sensitif atau melakukan serangan untuk pengguna. Bagaimana paket sniffing bekerja? Paket sniffing berfungsi untuk menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dapat menangkap data yang dikirimkan melalui jaringan. Adapun menangkap paket, analisis data, dan eksploitasi data. Jadi pada menangkap paket, perangkat lunak atau perangkat keras menangkap paket data yang dikirimkan melalui jaringan. Yang kedua ada analisis data. Jadi pada analisis data ini pengguna dapat menangkap data analisis untuk mencari informasi-informasi sensitif dari penyerang. Dan eksploitasi data, informasi sensitif yang ditemukan digunakan untuk melakukan serangan atau tindakan jahat. Adapun contoh kasus dari paket sniffing ini
Itu penyerang dapat menggunakan pakai sniffing untuk mencegat data yang dikirimkan melalui jaringan WiFi yang tidak aman, seperti WiFi bajakan, WiFi di warnet. Adapun contoh kasus pakai sniffing ini yaitu ada 3, yaitu Senderial Thief, yang kedua ada data rahasia, dan serangan MITM. Jadi penyerang dapat mencegat username, eh, password, dan informasi sensitif lainnya seperti data, nomor HP, itu bisa diserang. Dan adapun data rahasia, penyerang dapat mencegat data bisnis rahasia yang dikirimkan melalui jaringan. Yang terakhir ada serangan MITM. Penyerangan dapat menyisipkan dirinya sendiri ke dalam koneksi jaringan dan bisa mencuri data. Dan yang ketiga ada apa itu keystroke logging. Keystroke logging adalah teknik untuk merekam semua keystroke yang dilakukan pengguna di komputer. Yang pertama ada perekaman keystrokers. Perangkat lunak atau perangkat keras merekam semua keystrokers yang dilakukan pengguna di komputer. Ada data sensitif seperti password, informasi keuangan, data rahasia, itu semua dapat dicuri. Dan pengintaian keystroke logging dapat digunakan untuk memata-matai aktivitas pengguna dan mencari informasi-informasi yang penting yang dipunyai oleh pengguna. Bagaimana keystroke logging bekerja? Keystroke logging bekerja biasanya menggunakan perangkat lunak jahat yang diinstal di komputer pengguna tanpa sepengetahuan mereka. Adapun perekaman keystroke dan transfer data. Jadi pada perekaman ini perangkat lunak merekam setiap keystroke yang yang dilakukan pengguna di komputer. Dan pada transfer data yang direkam akan dikirim melalui server remote milik penyerang. Contoh kasus dari keystroke logging yaitu yang pertama ada pencurian kata sandi dan yang kedua ada informasi pribadi pengguna. Jadi pada pencurian kata sandi ini keylogger atau keystroker dapat mencuri kata sandi yang diketik oleh pengguna dan memberikan akses akun-akun yang dipunyai atau yang dimiliki oleh pengguna. Informasi pribadi, keystrokers dapat mencuri informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, nomor HP, alamat, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.